Nirja Banot lahir pada tanggal 7 September 1963 di Chandigarh, India dari keluarga Brahmana Hindu Punjabi dari klan Banot. Di Bombay, pertama kali ia mengawali karir sebagai modelingnya. Banot kemudian melamar pekerjaan sebagai pramugari di Pan Am. Ketika pada tahun 1985, maskapai tersebut memutuskan untuk memiliki awak kabin yang semuanya berasal dari India untuk rute Frankfurt ke India. Setelah seleksi, Nirja pergi ke Miami, Florida untuk pelatihan sebagai pramugari dan kembali ke India sebagai purser. Suatu malam di sebuah wilayah padat di Pakistan, sebuah kelompok sedang mempersiapkan aksi pembajakan pesawat. Mereka adalah anggota dari organisasi Abu Nidal yang dicap oleh Amerika sebagai kelompok ekstremis paling dicari oleh FBI karena terlibat dalam aksi-aksi kejahatan. Mereka sudah terlatih dan dipersenjatai untuk menuju ke Siprus dalam upaya pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan di sana. Dan seperti hari biasanya, ketika itu tanggal 5 September 1986, Nirja akan bertugas di sebuah penerbangan menuju ke Amerika yang kemudian dikenal dengan Pan Am 73. Hari itu ia berangkat menuju ke Bandara Bombay tepat tengah malam. Ia kemudian tiba di bandara pada pukul 2:27 pagi saat matahari belum terbit. Ketika itu ia sudah tiba di bandara lalu bersiap untuk penerbangan menuju ke Amerika. Begitupun dengan para pembajak. Mereka pun sedang bersiap menuju ke bandara Pakistan untuk memulai aksinya. Pan America World Airways, Pan Am 73, akan menggunakan sebuah pesawat Boeing 747. Dan pesawat ini dijadwalkan terbang dengan rute Bombay atau Mumbai menuju ke New York, Amerika Serikat. Pesawat itu dijadwalkan transit di dua tempat, Pakistan dan juga Jerman Barat. Pesawat yang digunakan oleh Pan Am 73 sendiri adalah sebuah Boeing 747 yang pertama kali dikirim ke maskapai Pan Am pada 18 Juni 1971 dengan registrasi N656PA dan diberi nama Clipper Live Yankee. Kemudian pada saat pembajakan terjadi, nama pesawat itu telah diganti menjadi Clipper Empress of the Seas. Kembali ke penerbangan Pan Am 73, penumpang terakhir naik ke pesawat. Pintu pesawat segera ditutup dan pesawat siap untuk lepas landas. Kru kokpit sedang bersiap dan Pan Am 73 mulai take off dari Bandara Bombay, India pada pukul 4:55 pagi waktu setempat. Perjalanan mulus menuju ke Pakistan, tempat persinggahan pertama. Kemudian pesawat ini mendarat di Pakistan sekitar pukul 5:25 pagi waktu setempat. Saat itu seharusnya penerbangan Pan Am 73 transit di Pakistan sekitar 1 jam dengan total 360-390 orang penumpang di dalamnya. Namun sampai saat ini tidak pernah ada angka pasti berapa total penumpang di dalam pesawat itu. Saat Pan Am menuju ke Pakistan, ternyata di tempat lain para pembajak mulai masuk ke beberapa pos keamanan yang ada di bandara dengan sangat santainya. Tidak ada orang yang tahu bahwa mereka ini adalah komplotan pembajak pesawat. Mereka sudah bersiap di salah satu bagian sudut bandara. Ada 4 orang di dalam van berwarna putih. Mereka mengintai saat-saat Pan Am 73 akan mendarat di Pakistan. Ketika melihat pesawat itu mulai mendarat, maka keempatnya mulai masuk ke dalam van. Setelah pesawat itu mendarat, kemudian penumpang dengan tujuan Karachi turun dan penumpang dengan tujuan Jerman naik. Dan disinilah insiden pembajakan pesawat itu terjadi. Ada 3 pembajak pesawat yang menyamar sebagai petugas keamanan bandara lengkap dengan seragam. Dan 1 orang lagi menyamar sebagai seorang diplomat. Dan dialah sang pemimpin pembajakan. Mereka yang telah memodifikasi van tersebut mulai menjalankan van berwarna putih itu menuju ke arah tempat parkir pesawat. Van berwarna putih itu segera mendekati ke arah pesawat tersebut, kemudian berhenti dengan jarak yang cukup dekat. Di sanalah ke-4 orang pembajak turun dan mulai menembaki beberapa orang yang berada di landasan. Ke-4 pembajak ini mulai naik ke tangga pesawat. Dan pada saat itu ternyata kru kabin dari penerbangan Pan Am 73 yang mengetahui adanya tembakan dan suara tembakan, mereka langsung berusaha untuk menutup pintu pesawat. Mereka tidak tinggal diam, tapi upaya mereka gagal sehingga 4 pembajak berhasil masuk ke dalam penerbangan 73. Nirja Banot yang pada saat itu sedang bertugas
melihat situasi tersebut dan segera mengambil intercom. Ia segera melaporkan apa yang terjadi di dalam kabin penumpang itu kepada para pilot. Ia kemudian mengatakan sebuah kode, yaitu kode pembajakan. Mendengar pernyataan itu, kemudian pilot langsung mengatakan pesawat ini dibajak. Dengan sangat cepat, mereka langsung berupaya untuk menyusun strategi. Salah satu protokol penyelamatan pada saat itu adalah ketiga pilot harus keluar dari ruang kokpit. Tidak menunggu waktu yang lama, 3 pilot itu langsung keluar dari bagian atas ruang kokpit dan meloloskan diri. Hal itu dilakukan mereka agar pesawat tidak pernah bisa akan diterbangkan jika pilotnya keluar dari pesawat. Menurut penumpang yang ada di dalam pesawat itu, mereka menceritakan sebagian penumpang dalam keadaan tertidur ketika itu. Dan mereka tidak menyadari keempat orang yang naik ke dalam pesawat adalah para pembajak. Mereka hanya mengetahui 3 orang petugas keamanan masuk dan salah satunya menggunakan baju ciri khas Pakistan. Pada saat itu juga para penumpang tidak pernah tahu bahwa kru penerbang atau ketiga pilot sudah tidak berada lagi di ruang kokpit. Para penumpang juga baru mengetahui bahwa keempat orang yang naik terakhir ke dalam pesawat adalah pembajak ketika mereka mulai mengacungkan senjata dan juga menyandra Nirja. Nah, beberapa pembajak pada saat itu berusaha untuk lari ke depan pesawat dengan tujuan mendobrak ruang kokpit. Tapi tanpa disadari oleh para pembajak, mereka tidak tahu bahwa pesawat Boeing 747 tidak memiliki kokpit di lantai 1, tapi justru kokpitnya adalah di lantai 2. Saat itu para pembajak tidak berhasil menemukan ruang kokpit. Semakin marahlah para pembajak ini dan Nirja disandra untuk dapat mengantarkan para pembajak ini ke ruang kokpit. Mereka meminta Nirja untuk menunjukkan di mana ruang kokpit. Saat itu Nirja mau tidak mau harus mengikuti permintaan dari para pembajak. Ia naik ke lantai 2. Kemudian meminta kapten membuka pintu kokpit. Ia berusaha untuk mengulur waktu agar ketiga pilot ini berhasil menyelamatkan diri mereka. Dan ternyata pada saat itu Nirja diminta untuk membuka kunci dari pintu kokpit. Nirja mengatakan ia tidak punya akses untuk masuk ke ruang kokpit jika pilot tidak membukanya. Maka kemudian yang dilakukan pembajak adalah berusaha mendobrak sekeras-kerasnya pintu kokpit dan akhirnya mereka berhasil. Setelah itu mereka tidak menemukan siapapun di ruang kokpit. Ketiga pilot itu telah melarikan diri dan mereka sekarang berada di landasan pacu. Melihat ketiga pilot sudah tidak berada lagi di ruang kokpit, semakin marah para pembajak. Salah seorang pembajak kemudian naik ke pintu darurat dan mulai menembaki para pilot ini. Beruntung para pilot tidak mengalami luka sehingga mereka berhasil menuju ke terminal bandara dan melaporkan bahwa Pan M73 sedang dibajak. Maka kemudian pada saat itu setelah mengetahui 3 pilot tidak ada di ruang kokpit, mereka meminta salah seorang teknisi radio yang terjebak di pesawat untuk menghubungkan mereka dengan otoritas bandara. Meskipun saat itu tidak ada yang mengaku sebagai teknisi radio, nyatanya ada satu orang yang berpura-pura menjadi seorang penumpang agar nyawanya selamat. Tapi ternyata justru pihak otoritas bandara Pakistan sendiri yang membongkar kepada para pembajak bahwa ada salah seorang teknisi di dalam penerbangan itu. Tahukah kalian apa yang diinginkan para pembajak pada saat itu? Mereka ingin pesawat Pan M73 itu terbang ke Siprus untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang sedang ditahan. Dan akhirnya terjadilah negosiasi antara pihak pembajak dengan otoritas bandara Pakistan. Nah, selama proses negosiasi antara pihak pembajak dengan otoritas bandara, permintaan para pembajak ini hanyalah agar 3 pilot dikirim ke penerbangan itu. Jika permintaan para pembajak ini tidak dipenuhi, maka mereka mengancam akan menghabisi seluruh penumpang di pesawat Pan M73. Beberapa saat setelahnya, sambil menunggu pilot-pilot dikirim ke pesawat Pan M73, saat itu para pembajak semakin tidak sabar lagi untuk segera menerbangkan pesawat itu menuju ke Siprus. Yang terjadi adalah karena tuntutannya tidak dipenuhi juga, mereka meminta semua pramugari untuk mengumpulkan paspor. Nah, Nirja pada saat itu dan beberapa pramugari lainnya sadar betul bahwa incaran dari para pembajak ini adalah paspor warga negara Amerika Serikat. Saat itu Nirja memerintahkan pramugari yang lain jika mereka menemukan paspor warga negara Amerika, mereka diminta untuk segera membuangnya ke bawah kursi. Nah, hal itu kemudian diikuti oleh para pramugari. Ketika Nirja dan pramugari lainnya menyusuri setiap lorong, mereka memastikan agar paspor Amerika tidak ditemukan oleh para pembajak.
para pembajak ternyata bukan hanya menginginkan paspor Amerika, tapi juga mereka menginginkan paspor Inggris. Nah, ternyata pada saat proses pengumpulan paspor, salah seorang penumpang justru mengaku ia bukan warga negara India atau Pakistan, tapi ia warga negara Amerika. Mungkin yang ada di pikiran penumpang ini adalah jika ia mengaku ia merupakan warga negara Amerika, ia akan selamat. Nah, penumpang ini bernama Rajesh Kumar, yang kemudian diketahui ia baru saja dinaturalisasi sebagai warga negara Amerika Serikat. Tidak menunggu waktu yang lama, para pembajak langsung mengincarnya untuk dijadikan sandera. Karena tidak kunjung datang 3 pilot untuk menerbangkan pesawat, Rajesh Kumar dibawa ke bagian pintu pesawat. Di sanalah Rajesh Kumar kemudian ditodongkan senjata. Pada saat itu berteriaklah salah seorang pembajak dengan mengatakan jika keinginannya tidak juga dipenuhi dalam waktu 30 menit, maka penumpang ini akan ditembak. Belum 30 menit. Tapi nyatanya tiba-tiba saja kemarahan pembajak semakin memuncak dan Rajesh Kumar ditembak. Kemudian ia ditendang hingga kemudian ia jatuh ke landasan pacu. Nah, menurut kesaksian polisi yang berjaga pada saat itu, mereka langsung berusaha menyelamatkan Rajesh Kumar. Tapi sayangnya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Rajesh Kumar meninggal dunia. Kemarahan para pembajak terus meningkat sehingga kemudian Nirja menjadi giliran berikutnya. Ia diancam akan dihabisi nyawanya oleh para pembajak ini. Sebuah senjata berada di dekat kepala Nirja. Saat itu pernyataan dari para pembajak, jika pilot tidak kunjung didatangkan ke pesawat itu, maka Nirja akan segera dihabisi. Entah apa yang terjadi pada otoritas penerbangan Pakistan, India, dan juga pemerintah setempat. Karena aksi mereka untuk menyelamatkan para sandera ini terbilang cukup lama. Pada saat itu otoritas bandara maupun pihak berwenang membutuhkan waktu yang lama untuk bertindak. Dan di sela-sela proses pembajakan itu, pihak maskapai memberitahu keluarga Nirja bahwa pesawat yang sedang ditumpanginya dibajak. Berkali-kali Nirja diancam dengan senjata karena ia terus berusaha melindungi penumpang, teknisi radio maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Ketika negosiasi terus terjadi, ada beberapa hal yang tidak dikabulkan oleh otoritas bandara Pakistan. Maka kemudian teknisi radio yang menghubungkan antara pihak pembajak dengan otoritas bandara dihabisi nyawanya seketika. Saat itu Nirja semakin merasa bersalah dan terus berupaya untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam pesawat itu. Nirja saat itu adalah head purser dalam penerbangan 73 dan ia terus berusaha mengawal pramugari dan para penumpang agar mereka selamat. Dan ia tidak mementingkan nyawanya ketika itu. Karena pembajakan itu berjalan cukup lama, ia memerintahkan pramugari yang lain untuk menyajikan makanan. Ternyata pada saat para pramugari sedang menyiapkan makanan, ia menyelipkan instruksi untuk membuka pintu darurat kepada orang-orang yang duduk di dekat pintu darurat. Senjata dan alat peledak terus digunakan pembajak untuk mengancam semua orang yang ada di dalam pesawat itu. Tapi Nirja tidak pernah putus asa. Saat itu yang ada di pikiran Nirja adalah bagaimana caranya agar para penumpang ini bisa lolos dari pembajakan. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan Nirja maupun pramugari yang lain. Sekitar 16-17 jam setelah pembajakan awal, pada saat itu tiba-tiba saja lampu pesawat mulai meredup dikarenakan kerusakan mesin dan bahan bakar yang mulai habis. Karena pada saat ketiga pilot meninggalkan pesawat, mereka meninggalkan pesawat itu dalam keadaan mesin yang tetap menyala. Nah, ketika hal itu terjadi, para pembajak mulai panik dan berpikir matinya lampu di dalam pesawat itu adalah karena sebuah tindakan penyelamatan yang sedang dilakukan oleh otoritas bandara. Kemudian, karena mereka sangat panik, mereka berusaha mengumpulkan semua penumpang dan mereka dipaksa untuk berlutut lalu menaruh tangan mereka di atas kepala. Situasi saat itu mulai mencekam, terdengar teriakan-teriakan ketakutan, panik, dan pada saat itu Nirja mencoba untuk menjelaskan kepada para pembajak bahwa matinya lampu itu karena bahan bakar dan juga mesin yang rusak. Tapi pembajak tidak mau tahu, mereka langsung menjaga kerumunan itu. 2 pembajak ada di bagian depan, 2 pembajak lainnya ada di bagian belakang. Di tengah rasa putus asa yang dialami oleh para pembajak, maka mereka kemudian mengetahui pasti bahwa ini adalah akhir pembajakan, di mana mereka mengetahui 3 pilot itu tidak akan dikirim ke dalam penerbangan 73. Maka atas isyarat dari sang pemimpin,
para pembajak mulai menembak ke segala arah secara brutal. Bahkan di dalam gelapnya ruang kabin hanya terlihat kilatan-kilatan cahaya dari senjata yang ditembakkan bertubi-tubi ke segala arah. Tidak berhenti hanya di situ. Mereka bahkan melemparkan beberapa granat di dalam pesawat tersebut. Situasi sangat kacau. Teriakan, tangisan, ketakutan dari orang-orang terus terdengar. Saat itu yang dilakukan oleh Nirja adalah ia berupaya memberitahu pramugari yang lain untuk mengambil kesempatan itu agar mereka bisa membuka pintu pesawat. Nah, pada saat itu semua pramugari berhasil membuka pintu-pintu pesawat dan mengeluarkan para penumpang. Nah, ternyata otoritas bandara dan pihak berwenang saat itu mulai melakukan aksi pembebasan. Yang bertanggung jawab untuk mengambil alih penyelamatan para penumpang adalah Special Service Group atau SSG yang dipimpin oleh Brigadir Tarek Mahmud. Komando SSG mulai mendekati pesawat setelah pesawat itu mati. Mereka mulai mendengar tembakan dari dalam pesawat. Nah, pada saat komando mencapai pesawat, banyak penumpang yang sudah melarikan diri atau berhasil keluar dari pesawat atas bantuan dari pramugari, termasuk diantaranya adalah Nirja Bhanot. Ada beberapa tindakan inkonsistensi mengenai tanggapan Angkatan Darat Pakistan. Pada saat itu, mereka melaporkan mengenai generator yang hampir mati. Nah, kebingungan ini dimaknai dengan terburu-buru oleh para pejabat untuk mengambil keputusan atas serangan kepada para pembajak. Salah satu sumber menyebutkan data bahwa 365 penumpang ditambah kru dari Pan Am-73 adalah warga negara dari 14 negara yang berbeda. Warga India mewakili sekitar 27% orang-orang di dalam penerbangan dan 24% dari mereka meninggal dunia. Warga negara dari 3 negara yaitu India, Italia, dan Inggris bersama-sama mewakili sebagian besar dari mereka yang meninggal dunia. Banyak dari para penumpang yang akhirnya keluar secara paksa, bahkan ada yang saking ketakutannya mereka lompat dari sayap pesawat sehingga banyak juga yang ditemukan penumpang patah tulang. Saat pintu pesawat dibuka, terlihat ada cahaya dari arah bandara. Kemudian di sanalah para petugas keamanan bandara mulai mengambil alih. Mereka langsung menuju ke pesawat yang pintunya sudah terbuka. Sementara di dalam pesawat, para pembajak masih terus menembaki para penumpang sebanyak-banyaknya ke segala arah. Nah, pada saat situasi di dalam pesawat itu masih sangat kacau, Nirja saat itu masih hidup. Tapi ia berusaha membantu penumpang agar semuanya bisa dievakuasi keluar dari pesawat tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Hingga kemudian menurut salah seorang rekan kerjanya yang melihat detik-detik kematian dari Nirja, pada saat itu ia sedang berusaha mengeluarkan salah seorang penumpang hingga kemudian peluru dari tembakan pembajak itu mengenai bagian panggulnya. Ia tidak berhenti sampai di situ saja. Ia masih terus berusaha menyelamatkan penumpang lainnya hingga kemudian ia menjadi salah satu yang akhirnya diselamatkan oleh pramugari lain keluar dari pesawat dalam kondisi terluka parah. Nirja kemudian langsung dibantu oleh pramugari itu masuk ke dalam ambulans yang sudah disediakan. Sayangnya pada saat itu bandara tidak memiliki fasilitas kesehatan yang cukup. Nirja kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat yang jaraknya hanya beberapa kilometer. Namun ketika tiba di rumah sakit, ternyata kondisi rumah sakit penuh oleh korban-korban dari pembajakan pesawat Pan Am-73. Nirja meninggal di rumah sakit karena terlambatnya penanganan dari pihak rumah sakit. Kembali ke penerbangan Pan Am-73. Setelah puas menembaki para penumpang di dalam pesawat, keempat pembajak itu langsung melarikan diri di tengah situasi yang sangat kacau. Mereka menyelinap di antara para penumpang turun dari pesawat. Sehingga pada saat proses penyelamatan para penumpang itu, justru pada saat itu para pembajak tidak berhasil ditangkap. Barulah beberapa waktu kemudian, keempatnya berhasil ditangkap. 3 orang dideportasi ke Palestina. Sementara itu, sang pemimpin dijatuhi hukuman mati awalnya. Nah, bahkan beberapa sumber menyebutkan justru semuanya sempat dijatuhi hukuman mati, tapi kemudian diganti menjadi hukuman seumur hidup. Bahkan ada beberapa sumber yang menyatakan sang pemimpin pembajakan yang bernama Zaid justru sempat dibebaskan. Kemudian ditangkap oleh FBI. Setelah kejadian itu, pesawat yang digunakan oleh penerbangan Pan Am-73 berganti nama menjadi Clipper New Horizon. Pan Am kemudian menjual pesawat itu ke Evergreen International pada tahun 1988 dan kemudian menyewakannya kembali. Sementara itu, atas keberaniannya pemerintah India secara anumerta menganugerahi Nirja Bhanot
dengan penghargaan Asoka Chakra, yaitu penghargaan keberanian tertinggi di India atas keberaniannya dalam menghadapi musuh. Dia adalah penerima penghargaan termuda pada saat itu dan wanita pertama yang menerima penghargaan tersebut. Beberapa tahun kemudian ia mendapatkan penghargaan lain dari Amerika dan juga dari Inggris. Bahkan semua penghargaan itu hanya bisa diterima oleh saudara laki-laki dari Nirja Banot. Dari kisah pembajakan Pan Am 73 dan kisah Nirja Banot, kita tentu banyak sekali mengambil pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh Nirja adalah sesuatu hal yang sangat berani. Ia bertanggung jawab atas pekerjaannya, bertanggung jawab atas nyawa dari ratusan penumpang yang ada di dalam pesawat itu. Bahkan pada detik-detik terakhir sebelum nyawanya hilang, Nirja masih berupaya untuk menyelamatkan semua penumpang di dalam penerbangan itu, meskipun tidak bisa dipungkiri beberapa nyawa melayang dari peristiwa pembajakan Pan Am 73. Delvers, mungkin di video pertama Tamara Delv kita melihat bagaimana situasi pembajakannya, tapi di dalam video ini sesuatu hal yang berbeda diangkat lagi, yaitu kisah mengenai Nirja Banot, sang pahlawan dari pembajakan Pan Am 73. Semoga informasi ini bermanfaat dan ini adalah video yang harus kita ambil pelajarannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.